Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para asatidzah, ikhwah dan akhwat, hafizakumullah ta'ala jami'an, dan secara khusus kepada panitia sekaligus tuan rumah kegiatan kita ini, Bapak Haji Zulkifli Sain, hafizahullah wa waffaqah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah di hari Ahad 22 Jumadal Ula 1438 Hijriah. Di akhir pekan ini kita berkumpul di waktu yang mungkin banyak orang menganggap pemanfaatan yang terbaik adalah dengan berwisata, rihla, tamasya, istirahat dan seterusnya. Dan ini memang suatu hal yang wajar sebagai manusia. Tabiat kita butuh istirahat dari kerja-kerja kita yang rutin. Namun tentu saja bagi seorang mukmin, di antara istirahat yang paling indah baginya, di antara tempat ketenangan baginya adalah ketika dia berada di rumah Allah dan menuntut ilmu syar'i bersama dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau saja banyak manusia yang pergi ke taman-tamannya, kebun-kebunnya, sawah-sawahnya, menikmati keindahan alam, maka pada hakikatnya kita ini semuanya sedang berada juga di dalam kebun. Tapi kebun ini adalah kebun surga yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Nabi SAW bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati, ini bagi orang yang mungkin tidak sengaja, belum punya niatan, namun tiba-tiba dia lewat kepada satu kebun dari kebun-kebun surga, maka kata Nabi SAW, farta'u, maka tambatlah tali tungganganmu. Artinya hentikanlah kendaraanmu, ikatlah kendaraanmu, parkirlah kendaraanmu untuk singgah di kebun-kebun surga tersebut. Para sahabat Nabi SAW waktu itu belum paham apa yang dimaksudkan dengan kebun surga. Bukankah kita masih di dunia? Dan apa yang dimaksudkan dengan taman surga di dunia ini? Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksudkan sebagai kebun surga wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, hilakul dzikr, yaitu halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Karena memang sebagaimana kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, bahwa majlis-majlis zikir yang banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW maknanya adalah majlis ilmu.
bukan sekadar kumpul untuk zikir-zikir sebagaimana yang dipahami kadang oleh sebagian orang, tapi lebih khusus lagi adalah mempelajari zikir-zikir tersebut, mempelajari ilmu yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Dan inilah warisan-warisan yang dibagi-bagi. Kalau tadi kita dengarkan, alhamdulillah, sebagai bentuk penunjangan terhadap dakwah yang memang membutuhkan perjuangan fisik dan perjuangan harta, yang ada pembagian bantuan untuk kelancaran dakwah kita ini. Maka majlis-majlis ilmu seperti ini juga adalah pembagian harta-harta, walaupun dia non material, tapi dia adalah pembagian harta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Karena Nabi dan Rasul, para Nabi dan para Rasul tidak memiliki harta yang banyak yang mereka bagi-bagi dan wariskan kepada umatnya, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Warisan Nabi adalah ilmu yang kita patut juga untuk berebutan mengambil harta pembagian tersebut. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat ada masjid yang orang sedang mengadakan pengajian, lalu di sana, di jalan-jalan, di pasar-pasar masih saja ada orang yang sibuk-sibuk, lalu tidak tertarik untuk masuk ke dalam masjid. Lalu dikatakan, apa yang kalian inginkan? Bukankah di masjid ada juga pembagian harta? Kenapa tidak kalian ikut menerima pembagian harta tersebut? Lalu mereka bergegas mendekati masjid. Lalu dari kejauhan mereka melihat di dalam masjid tidak ada pembagian harta sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu mereka kembali konfirmasi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami tidak melihat pembagian harta kecuali orang-orang yang sedang mengadakan majlis ilmu, mengajarkan firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa bukankah harta warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu Quran dan ilmu sunnah? Maka ketika kita melihat ada majlis ilmu di dalam masjid, maka itu sebenarnya adalah pembagian harta yang seharusnya kita berupaya untuk ikut mengambilnya. Dan dia adalah sekali lagi taman utamanya bagi orang-orang soleh. Ya, makanya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menamakan kitabnya Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kebunnya, tamannya orang-orang soleh. Buku beliau namakan dengan Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Lalu kalau kita lihat buku itu, tidak ada bunga-bunga, tiada tumbuh-tumbuhan, tiada buah-buahan. Lalu apa yang beliau maksudkan? Beliau katakan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisi sabda-sabda dari penghulu para Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka inilah kebun taman yang seharusnya kita merasa nikmat dengannya, nikmat ketika memasukinya, dan merasa tenang ketika berada di dalamnya. Jamaah sekalian, sesuai dengan yang diminta oleh panitia, pembahasan kita pada sore hari ini insya-Allah, pesan-pesan terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan kita sekarang ini? Kita berada di Jumadal Ula. Biasanya kalau ada pembahasan-pembahasan tentang sirah, pembahasan tentang Nabi, itu cocoknya di bulan Rabiul Awal saja, pada saat orang banyak memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita katakan bahwa mempelajari sirah Nabi SAW adalah satu keniscayaan bagi seorang mukmin sepanjang waktu.
Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah teladan dalam kehidupan kita. Dan beliau telah hidup selama 63 tahun kurang lebih di muka bumi ini. Dan seluruh kehidupannya penuh dengan pelajaran dan teladan. Maka mempelajari sirah beliau, mempelajari sabda-sabda beliau adalah satu keharusan. Dan seandainya kita mungkin menghabiskan waktu kita, umur kita untuk mempelajarinya, maka tidak akan habis-habis pelajaran-pelajaran, teladan-teladan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada waktu tertentu yang perlu dikhususkan untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Bahkan sepanjang tahun seharusnya kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, teladan beliau, sirah beliau. Sirah Nabi Muhammad SAW secara singkat 40 tahun sebelum Nabi dan 23 tahun setelah beliau menjadi Nabi. Namun para ulama kita mengatakan bahwa yang dinamakan sunnah adalah seluruh kehidupan beliau. Bahkan walaupun beliau belum diutus, maka itu sudah merupakan sunnah yang perlu dipelajari dan perlu diteladani. Apatah lagi setelah 23 tahun beliau diutus. Maka sangat patut kita mempelajari bagaimana beliau sejak kecil, bagaimana kisah beliau ketika dilahirkan, bahkan bagaimana keadaan komunitas orang-orang Arab sebelum beliau dilahirkan dan seterusnya. Dan ini yang kita dapatkan dalam buku-buku sirah para ulama kita, buku-buku sejarah para ulama kita. Mereka membahas sebelum kedatangan Nabi SAW, sekaligus menjelaskan bagaimana perbedaan yang sangat mencolok ketika beliau lahir di muka bumi ini. Bagaimana perubahan yang terjadi. Beliau belum menjadi seorang Nabi, sudah terasa bagaimana keberkahan kehidupan beliau. Begitu banyak perubahan-perubahan yang telah dirasakan oleh masyarakat jauh sebelum beliau diutus. Masih kecil beliau, sudah banyak orang mengambil manfaat dari seorang anak yang diberi nama oleh orang tuanya dengan Muhammad. Dan ini taufik dari Allah kepada kedua orang tuanya untuk menamakan beliau sebagai seorang Muhammad SAW. Dan ketika beliau muda, ketika beliau mendapatkan wahyu dan seterusnya sampai akhir wafat beliau. Namun tentu saja membahas sirah beliau itu tidak akan tuntas dalam waktu yang singkat. Karenanya sangat tepat jika judul yang dipilihkan untuk kita adalah pesan-pesan terakhir dari Nabi SAW. Karena pesan-pesan terakhir ini adalah kesimpulan dari sekian lama sejarah perjuangan beliau. Pesan-pesan terakhir itu merupakan kesimpulan dan intisari dari seluruh dakwah yang telah beliau sampaikan selama 23 tahun. Bahkan sunnah yang telah beliau ajarkan dan contohkan sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui sunnah-sunnah seperti ini dan pesan-pesan seperti ini adalah sangat-sangat penting, utamanya di zaman seperti saat sekarang ini. Zaman ketika keadaan umat Islam tidak menentu. Kita butuh pegangan dari Nabi kita Muhammad SAW yang menuntun kita untuk melewati dunia ini, dunia yang penuh dengan cobaan dan ujian, penuh dengan masalah-masalah yang kadang seorang muslim bingung dalam menghadapinya dan mencari solusinya. Solusi setiap persoalan kita, baik yang secara individu, pribadi, maupun keluarga-keluarga kita, di rumah tangga kita, masyarakat kita, dan negeri kita secara umum. Yang saat sekarang kita merasakan ada beberapa persoalan-persoalan yang kita ingin segera memberikan solusi terhadapnya. Maka solusi yang harus kita sodorkan dan tawarkan, dan tentu saja sebelumnya kita pelajari adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.
Karena sebagaimana dikatakan bahwa sunnah Nabi adalah safinatu Nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Sunnah Nabi adalah bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang mau mengendarainya, ikut bersamanya, maka niscaya dia akan selamat dari gelombang kehancuran, dari arbah yang akan menelan kita dan membinasakan kita. Wa man takhallafa anha, tapi siapa yang tidak tertarik, tidak mau ikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengendarainya, maka dia akan binasa dan akan tenggelam dalam gelombang-gelombang fitnah hari ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, apa pesan-pesan terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pesan terakhir dari Nabi Muhammad SAW kita ambil dari dua momen penting kehidupan beliau. Momen pertama adalah pesan-pesan beliau pada Haji Wada, dan momen kedua pesan-pesan beliau menjelang kematian beliau. Karena inilah dua momen besar yang merupakan momen di mana beliau menyampaikan pesan-pesan penting yang tercatat dalam buku-buku sejarah dan buku-buku hadis para ulama kita. Walaupun sebelumnya juga tercatat secara rapi apa saja yang telah beliau sabdakan dan apa yang telah beliau lakukan, tapi sekali lagi momen-momen terakhir inilah adalah kesimpulan dan intisari dari seluruh perjalanan hidup beliau yang mulia dan suci tersebut. Haji Wada itu haji yang dilaksanakan oleh Nabi SAW setelah beliau melakukan satu tugas suci, yaitu menaklukkan kota Mekah. Fathu Makkah. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah di bulan suci Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Ini salah satu momen penting bagi umat Islam. Memang penaklukan Mekah, Fathu Makkah, bukanlah berarti perjuangan telah selesai, dan bukanlah berarti jihad tidak ada lagi setelah itu. Tapi tidak bisa disangkal, Fathu Makkah adalah salah satu momen yang terpenting dalam perjuangan hidup beliau. Karena awal perjuangan ini muncul ketika beliau terusir dari kota suci Mekah. Beliau diusir di kota yang merupakan kota paling mulia di muka bumi ini. Beliau terusir dari kampung halamannya sendiri. Beliau dijauhkan dari Baitullah Ka'bah. Beliau dijauhkan dari Masjidil Haram. Tentu saja beliau dan para muhajirin sangat-sangat bersedih ketika harus meninggalkan tanah yang telah diharamkan oleh kakek beliau, kakek Nabi Muhammad SAW, kakek jauh beliau, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu, di antara perjuangan yang beliau laksanakan adalah bagaimana mengembalikan Mekah ke tangan kaum muslimin dan bagaimana mensucikan Mekah dari orang-orang musyrikin. Karena itulah ketika Mekah telah bisa ditaklukkan, maka ini adalah salah satu tanda dekatnya, masa berakhirnya perjuangan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fath sebagai janji akan ditaklukkannya kota Mekah, dan nanti Allah menurunkan surat An-Nasr, surat kemenangan, dan di sana ada isyarat dari Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr merupakan salah satu di antara beberapa surat yang paling singkat dalam Al-Quran.
tapi dia juga syarat dengan berbagai macam hikmah dan pelajaran dan pesan-pesan penting. Dan di antara pesan penting yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang surat ini, bahwa ketika telah turun surat Allah, surat An-Nasr, maka itu pertanda ajal Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para ulama Ahlus Syura, apa yang kalian pahami dari surat An-Nasr? Mereka mengatakan ayat ini secara gamblang menyebutkan kalau datang kemenangan dan sudah banyak orang masuk ke dalam Islam, maka kita diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah, beristighfar. Itulah makna yang terkandung dalam ayat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terlalu puas dengan jawaban seperti ini. Beliau punya pandangan, pemahaman lain. Ada makna yang tersirat dalam surat ini yang tidak dipahami oleh semuanya. Maka beliau tanya kepada peserta syura yang paling muda waktu itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sekaligus beliau mau tunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas walaupun paling muda waktu itu, tapi beliau adalah orang yang paling tahu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus jawaban dari sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peserta Ahlus Syura yang kadang berkeberatan kepada Umar bin Khattab, kenapa Abdullah bin Abbas yang masih belia diikutkan juga dalam majlis syura yang terhormat itu. Maka beliau tanya, bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas terhadap ayat tersebut? Beliau mengatakan, surat An-Nasr memberikan aba-aba isyarat, sinyal bahwa ajal Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, itulah yang saya pahami, bahwa memang pesan yang terpenting dari turunnya surat An-Nasr, bahwa telah datang kemenangan dan Mekah telah ditaklukkan dan manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka boleh dikata selesailah tugas dari Nabi Muhammad SAW, dan sebentar lagi beliau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah turunnya surat An-Nasr ini, setelah selesainya Fathu Makkah, disinilah Nabi Muhammad SAW mulai mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Dan diantaranya beliau mau menunaikan rukun Islam yang kelima yang belum sempat beliau laksanakan disebabkan kesibukan beliau mengurus negara dan memperjuangkan agama Allah, berjihad fi sabilillah. Maka setelah Fathu Makkah lah beliau sudah mulai umumkan bahwa akan saya laksanakan haji. Dan Allah juga telah mewajibkan di tahun akhir tahun 9 Hijriah haji bagi kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengumumkan bahwa di tahun ke-10 Hijriah beliau akan melaksanakan ibadah haji. Mendengarkan pengumuman tersebut, maka kaum muslimin dari berbagai tempat mulai mempersiapkan mendatangi Mekah dan mendatangi Madinah untuk bergabung dengan rombongan Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Dan di tahun ke-10 Hijriah Nabi SAW melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada, Hajjatul Islam, dan Hajjatul Balagh. Dikatakan sebagai Hajjatul Wada, haji wada, karena ini adalah haji perpisahan dengan Nabi SAW, walaupun juga merupakan haji awal kali dilakukan oleh Nabi SAW. Dinamakan dengan Hajjatul Islam karena inilah haji pertama Nabi Muhammad SAW, haji yang wajib pertama dilakukan oleh Nabi SAW. Dinamakan Hajjatul Balagh, haji penyampaian tabligh, karena inilah kesempurnaan agama nanti akan disahkan, diresmikan, diproklamirkan oleh Nabi SAW pada saat haji wada. Tidak kurang dari 124.000 kaum muslimin hadir bersama dengan Nabi Muhammad SAW di haji wada. Dan di sinilah
Nabi SAW memanfaatkan momen perkumpulan para kaum muslimin dan berbagai tempat untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir beliau, pesan-pesan penting beliau. Pesan beliau di Haji Wada, ya. Kita ingatkan bahwa pesan-pesan terakhir kita ini di dua momen penting. Pertama di Haji Wada, yang kedua nanti di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pesan-pesan penting Nabi SAW di Haji Wada. Kami tidak akan sebutkan secara rinci bagaimana pelaksanaan Haji Wada, tapi kami hanya akan mengambil petikan-petikan intisari dari pesan-pesan beliau, wasiat-wasiat beliau Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi inilah wasiat-wasiat yang paling terakhir, di antara wasiat-wasiat yang paling terakhir. Dan sebagai faidah, akhwat dan akhwat sekalian, ketika kita membaca ada seseorang yang akan meninggalkan dunia ini dalam waktu dekat, maka sepantasnya kita minta wasiat dan pesan-pesan kepadanya. Apatah lagi jika dia adalah orang tua kita, apatah lagi jika dia adalah ulama kita, ustaz-ustaz kita, dan orang-orang yang mungkin kita butuhkan bimbingannya. Maka ketika ada isyarat dia akan meninggalkan dunia ini, maka sebaiknya kita minta wasiatnya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika beliau dengan para sahabat ba'da subuh mendengarkan wasiat dan nasihat dari Nabi SAW, maka mereka merasakan bahwa wasiat kali ini lain daripada yang lain. Wasiat Nabi selalu mencerahkan, wasiat Nabi selalu menyejukkan. Namun subuh itu mereka merasakan ada yang lain. Karena itu mereka mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini wasiat orang yang sudah mau meninggalkan kami. Hati kami bergetar, wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Kami menangis mendengarkan wasiat tersebut. Maka para sahabat menangkap ini nampaknya wasiat terakhir dari Nabi SAW. Karena itu setelah Nabi SAW mencukupkan nasihatnya, mereka minta tambah. Fa'usina ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wasiatkanlah kami kembali, tambah lagi nasihatmu. Ka'annah mau'izatu muwaddi', jangan-jangan ini wasiat yang terakhir, wasiat orang yang sudah mau meninggalkan kami. Dan ini syahid, bukti bahwa pentingnya kita mendengarkan nasihat-nasihat yang terakhir. Karena itu adalah nasihat yang sangat membekas dan mungkin merupakan pegangan yang paling penting bagi sisa kehidupan kita. Wasiat pada saat khutbatul wada, Haji Wada. Momen yang pertama adalah pada saat Haji Wada. Di Haji Wada, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat waktu wukuf. Yang kita tahu haji itu mulai pelaksanaannya pada saat hari tarwiyah, ya, pelaksanaan ibadah haji itu mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu 9 Dzulhijjah adalah momen atau manasik haji yang paling penting yang disebut dengan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan haji itu yang paling pentingnya adalah wukuf di Arafah. Dan salah satu manasik haji yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah berkhutbah pada saat orang kumpul di Arafah, memanfaatkan momen kumpulan manusia yang sangat banyak untuk menyampaikan pesan-pesan dan khutbah yang dikenal dengan khutbah Arafah. Dan itu telah dicontohkan pertama kali oleh Nabi SAW dan terus disunnahkan bagi para pemimpin untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada waktu itu. Waktu itu beliau berkhutbah dengan khutbatul wada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat, tahun 10 Hijriah. 9, tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, di hari Jumat. Dan ini hari yang sangat mulia, di padang yang sangat mulia, padang Arafah, dan momen yang sangat mulia.
Tapi ya perlu diingatkan bahawa ini bukan berarti hanya momen tersebut yang dinamakan dengan Haji Akbar, ya. Karena sebagian kaum muslimin menyangka bahwa Al-Hajjul Akbar yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat pertama, Yaumal Hajjil Akbar, itu hanyalah pada saat ketika kita haji lalu wukufnya pada hari Jumat. Padahal Haji Akbar itu adanya setiap tahun. Haji Akbar semestinya yang dimaksudkan adalah tanggal 10 Dzulhijjah, hari kurban. Itu yang dinamakan Haji Akbar. Dan itulah hari yang paling banyak pelaksanaan manasiknya. Bukan terkhusus kalau hari Jumat kita wukuf di Arafah, ya. Pada hari Jumat itu tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Nabi SAW berkhutbah. Dan beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ini sifat khutbah beliau. Di seluruh khutbah beliau, beliau selalu menyapa kaum muslimin dengan ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Lalu beliau berisyarat, memberikan sinyal, la'alli la alqakum ba'da ami hada. Boleh jadi sejak tahun ini saya sudah tidak menemui kalian lagi. Beliau sudah mengisyaratkan boleh jadi ini adalah momen yang paling terakhir yang bisa saya bermajlis dengan kalian dalam jumlah yang sebanyak ini. Dan mungkin ini adalah haji pertama sekaligus haji terakhir bagi saya. Dan ini isyarat bahawa beliau sudah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun isyarat-isyarat seperti ini kadang kita tidak paham, kecuali kalau kita telah ditinggal pergi oleh seseorang, ya. Nanti kalau sudah pergi, sudah wafat, kita coba mengulangi atau membuka memori bersama dia, dan kita mengatakan, oh iya, dia pernah mengatakan seperti ini, ternyata itu maksudnya, ya. Waktu itu sahabat belum paham semuanya bahwa itu isyarat bahwa beliau sudah akan pergi, tapi sudah ada sinyal-sinyal yang beliau berikan, la'alli la'alqakum ba'da ami hada. Beliau menyampaikan beberapa pesan-pesan penting. Di antaranya beliau mewanti-wanti, wasiat yang pertama, akan bahaya perbuatan kezaliman. Akan bahaya perbuatan kezaliman. Beliau mengingatkan, inna dima'akum inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya, kata beliau, darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian semuanya haram dilanggar satu sama lain antara kalian, sebagaimana haramnya, terhormatnya, sucinya hari ini atau bulan ini, bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Arafah dan Makkah dan sekitarnya adalah termasuk tanah-tanah haram. Maka sebagaimana haramnya tanah Mekah dan haramnya tanah suci, bulan suci Dzulhijjah, maka juga haram bagi kalian untuk saling menumpahkan darah, untuk saling mengambil harta tanpa alasan yang benar, dan untuk menodai kehormatan saudara-saudara kalian. Ini pesan pertama, mengingatkan akan bahaya kezaliman. Dan sekaligus dari pesan ini, para ulama kita memahami bahawa kezaliman itu ada 3 jenis. Kezaliman sesama manusia, ya, karena kezaliman itu ada kezaliman kepada Allah dan ada kepada sesama manusia. Tapi yang disebutkan kali ini adalah kezaliman sesama manusia. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap hamba-hambaku, maka kalian sesama hamba jangan saling mendolimi sesama kalian. Fala tadzalamu, karena itu juga haram. Apa bentuk kezaliman? Dirinci dalam pesan Haji Wada ini. Kezaliman sesama manusia terjadi pada 3 hal, yaitu pertama pada fisik, pada darah,
menumpahkan darah adalah kezaliman. Dan ingat, persoalan yang pertama kali diangkat di hari kiamat kelak sesama hamba adalah sengketa persoalan darah. Dan dosa yang pertama kali terjadi sesama hamba juga di dunia ini adalah juga persoalan darah antara dua anak Adam alaihissalam. Sehingga persoalan yang pertama kali diangkat juga di hari kiamat kelak adalah persoalan darah. Dan ini kadang hari ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Bahkan kadang untuk menghalalkan atau untuk melancarkan maksud-maksud tertentu, kadang seseorang rela untuk menghabisi saudaranya, waliyadzubillah, menumpahkan darah, padahal dia adalah persoalan yang sangat besar di hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian, yang kedua adalah persoalan harta benda. Dan darah ini juga perlu kita ingatkan bahwa yang dimaksudkan adalah fisik, ya. Jadi kalau ada menyakiti saudara kita, tidak sampai menumpahkan darahnya, tapi melukainya, ini juga harus dikisos, ya, dalam syariat Islam. Dan mungkin tidak sampai luka, tapi pernah disakiti, ini pun juga kadang menjadi persoalan di hari kiamat kelak. Kadang dia akan tuntut bahwa kita pernah memukulnya, maka dia tuntut untuk dibalas. Tapi di hari kiamat dia tidak lagi minta untuk bisa memukul yang sama, tapi yang diminta adalah bagaimana amal soleh kita diambil. Karena di hari kiamat mereka tidak lagi butuh harta, tidak lagi butuh membalas dengan fisik dan yang semacamnya, tapi mereka butuh amal-amal soleh untuk bisa masuk surga. Maka pembalasan kisos yang akan terjadi nanti di hari kiamat hanyalah mengambil kebaikan-kebaikan orang yang dizalimi, dan sekaligus kadang mencampakkan dosa-dosa orang yang dizalimi kepada orang yang menzaliminya, waliyadzubillah. Yang kedua adalah harta benda, menzalimi dalam harta benda, mengambil harta tanpa alasan yang benar dengan segala macam modelnya, dengan cara mencuri, merampok dan seterusnya, dengan apa saja, yang besar maupun yang kecil. Ini menjadi persoalan besar di hari kiamat kelak. Dan bahkan disebutkan dalam hadis Muslim, kadang jarum pun yang kadang kita anggap enteng akan menjadi persoalan besar di hari kiamat kelak, ya. Dan yang lainnya. Yang ketiga adalah kehormatan saudara-saudara kita, orang-orang yang pernah kita ejek, orang yang pernah kita nistakan, orang yang pernah kita lukai hatinya, kita ghibah dan seterusnya. Di hari kiamat dia menuntut. Kalau di dunia belum terselesaikan, maka di hari kiamat dia akan menuntut. Dan sekali lagi, dia bukan menuntut untuk bisa balas mengejek kita, tapi yang dia tuntut hanyalah minta amal kebaikan kita untuk diambil, untuk menjadi pemberat timbangannya di hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Karenanya Nabi kita SAW mengingatkan akan bahaya kezaliman. Yang kedua, beliau ingatkan secara khusus tentang persoalan darah dan persoalan riba. Dalam Haji Wada itu, setelah beliau menyebutkan tentang haramnya kezaliman sesama hamba, maka beliau stressing secara khusus akan bahaya menumpahkan darah dan juga bahaya riba. Dan beliau mengatakan telah saya haramkan ribal jahiliyah maudhu', dia telah dicampakkan, diletakkan, diharamkan, tidak ada lagi boleh perbuatan riba. Dan riba yang pertama kali beliau musnahkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, paman beliau sendiri. Dan beliau tegaskan bahawa saya mulai hal ini dari keluarga saya sendiri, untuk menjelaskan bagaimana ketegasan beliau dalam menetapkan dan dalam mempraktikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dari keluarganya, dan beliau mengatakan bahawa riba jahiliyah itu telah diharamkan. Dan ini juga pesan yang penting, karena di antara dosa-dosa yang masih sangat banyak tersebar adalah dosa riba, waliyadzubillah. Dan ini termasuk dosa yang paling berbahaya, karena Allah mengatakan fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Ya, Allah telah mengatakan bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba, kata Allah, umumkan saja perang kepada Allah dan Rasulnya jika kalian tidak mau berhenti.
berarti dia termasuk dosa besar. Karena sampai-sampai Allah mengatakan orang-orang yang riba itu seakan-akan siap berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga adalah pesan untuk memperhatikan kaum wanita. Pesan untuk memperhatikan kaum wanita. Mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian istahlaltum furujahunna, kalian telah menghalalkan mereka, kehormatan mereka dengan akad nikah yang kalian ucapkan. Maka mereka adalah tanggungan kalian. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang berada pada tawanan kalian. Awanun artinya usarah. Mereka adalah tawanan-tawanan kalian. Artinya seakan-akan mereka itu sangat tergantung pada kalian, wahai para suami. Dan ini adalah pesan-pesan yang khusus bagi kaum lelaki kepada wanita. Dan ini sekaligus menjawab tuduhan orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang mengatakan Islam tidak mengenal emansipasi, Islam tidak menghargai hak-hak dari wanita. Dan inilah tuduhan-tuduhan yang dusta. Tiada agama, tiada syariat, tiada ajaran yang lebih memperhatikan kaum wanita dan menjaga hak-hak mereka dan memberikan hak mereka sebagaimana mestinya, memposisikan mereka pada posisi yang paling tepat dan paling terhormat, kecuali Islam dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diingatkan pada kaum lelaki untuk memperhatikan hak-hak wanita secara umum dan secara rinci. Ya, waktu tidak cukup untuk kita bahas tentang hak-hak wanita. Tapi ini adalah pesan dari Nabi SAW untuk memperhatikan hak-hak wanita. Kemudian pesan lagi secara khusus, beliau ingatkan untuk menjaga kehormatan rumah tangga kita dan untuk tidak mengizinkan laki-laki yang bukan haknya untuk memasuki rumah kita dan kamar-kamar kita, apatah lagi jika ada keluarga kita dan istri kita. Beliau mengajarkan kita untuk bisa memiliki girah, kecemburuan terhadap istri kita. Bahwa istri kita yang telah kita halalkan dengan ucapan akad yang merupakan mitsaqan ghalidha, tali ikatan yang paling kuat, itulah kita. Dan tidak boleh orang-orang lain untuk menikmatinya, atau tidak boleh para istri kita mengizinkan laki-laki yang tidak kita izinkan untuk memasuki rumah kita kecuali atas izin kita, dan itu pun dengan aturan-aturannya. Dan ini mengajarkan kita untuk memiliki girah, kecemburuan terhadap keluarga kita. Dan ingat, salah satu di antara dosa-dosa besar adalah seorang yang dinamakan dayus. Dayus adalah orang yang membiarkan keluarganya tanda kutip dinikmati oleh orang-orang lain. Orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dan membiarkan istri-istrinya, anak-anaknya dan yang lainnya dipergauli secara bebas oleh orang yang bukan mahramnya. Ini tidak dibenarkan. Dan ingat, merupakan kecemburuan yang sah adalah bagaimana kita memiliki kecemburuan terhadap istri-istri kita. Sa'ad bin Ubadah pernah ditanya radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana tanggapanmu jika kamu mendapati seseorang yang bersama dengan istrimu? Dia mengatakan, la adribanna unuqah, ya, saya akan menebas lehernya. Lalu kata Nabi SAW, atajabuna bighairati Sa'ad, apakah kalian kaget, terheran-heran dengan kecemburuan yang ada pada Sa'ad bin Ubadah? Wallahi la ana aghyaru minhu, demi Allah kecemburuan saya lebih besar daripada Sa'ad bin Ubadah. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Jadi menjaga kehormatan keluarga-keluarga kita, wanita-wanita kita, ini adalah bagian dari pesan Nabi Muhammad SAW. Pesan berikutnya,
pesan beliau terhadap Al-Quran. Taraktu fikum ma in tamassaktum bih au ma in ittasamtum bih lan tadillu ba'di. Aku telah meninggalkan pusaka yang kapan kalian berpegang teguh kepadanya, beritisam kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran kitabullah. Dalam haji wada tersebut, dalam riwayat yang sahih tidak disebutkan sunnah, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Quran dan sunnah. Dalam riwayat Imam Hakim dan Imam Malik disebutkan kitab Allah wa sunnati. Tapi walaupun disebutkan di sini cuma Al-Quran, tapi sudah include di dalamnya sunnah. Karena kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati perintah untuk mengikuti sunnah. Ya, jadi tidak usah kita tubrukkan. Ya, karena biasa orang bilang kita cuma disuruh ikut Al-Quran saja, tidak ada perintah untuk ikut sunnah. Ini tidak mungkin. Orang yang baca Al-Quran akan tahu bahwasanya perintah ikut Al-Quran pasti di dalamnya sudah ada perintah untuk ikut sunnah. Karena dalam Al-Quran bertebaran begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk menaati Rasulullah SAW dan mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan penegasan bahwa taat kepada Rasulullah sama saja dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan dari Nabi SAW untuk memperhatikan kehormatan Al-Quran. Hak dari Al-Quran. Apa hak dari Al-Quran? Kita baca, kita pelajari, kita tadabburi, kita jadikan sebagai obat pelipur lara kita, obat kesedihan kita, obat terhadap semua permasalahan kita. Kita jadikan sebagai sumber hukum kita, kita jadikan sebagai aturan-aturan dalam kehidupan kita, dan kita siap membela Al-Quran. Ini adalah bagian pesan dari Nabi SAW. Maka kemarahan kita terhadap orang-orang yang menistakan Al-Quran adalah bagian dari pelaksanaan pesan Nabi SAW terhadap Al-Quran. Kemarahan kita kepada orang-orang yang menolak Al-Quran dan membenci Al-Quran dan mengejek ayat-ayat Allah, perjuangan kita dan pembelaan kita terhadap Al-Quran adalah di antara bukti nyata, aksi yang sangat jelas bahwa kita ingin mengamalkan wasiat dari Nabi SAW. Sebaliknya, sikap masa bodoh kita, acuh tak acuh kita, ketidakpedulian kita terhadap Al-Quran, tidak juga kita baca, tidak juga kita tadabburi, kita tidak amalkan, dan kita tidak punya ketersinggungan ketika dia dicela dan dinistakan. Ini adalah bentuk hajrul Quran. Berarti kita telah meninggalkan Al-Quran, dan kita termasuk orang-orang yang pernah dikeluhkan oleh Nabi SAW, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran dan membelakangi Al-Quran. Waliyadzubillah. Pesan terhadap Al-Quran. Pesan berikutnya jamaah sekalian, pesan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, dan tidak lagi umat setelah umat Islam, umat Muhammad SAW. Dan ini penegasan bahwa tidak lagi nabi setelah beliau, Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang mengaku nabi setelah beliau, apakah beliau masih hidup? Dan ada saja orang yang mengaku nabi padahal beliau masih hidup, ataukah setelah beliau hidup, setelah beliau meninggal, beberapa saat setelah beliau meninggal, atau di akhir-akhir zaman, maka itu adalah nabi-nabi palsu yang wajib untuk ditolak dan wajib untuk diperangi, ya. Pesan beliau bahwa tiada nabi setelahku dan tiada lagi umat setelahku. Artinya tidak lagi ajaran setelah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka tidak lagi agama yang sah kecuali agama Muhammad SAW. Siapa saja yang lahir, yang hadir di muka bumi setelah adanya syariat Muhammad SAW, maka wajib untuk ikut kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Beda dengan nabi-nabi yang lalu. Nabi yang lalu kadang di waktu yang sama ada pengikut Nabi Fulan dan ada juga pengikut Nabi Fulan, karena masing-masing nabi diutus kepada kaumnya.
Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak beliau diutus, maka tiada lagi nabi-nabi setelah beliau, dan tidak ada juga nabi sezaman dengan beliau. Karena itu tiada lagi alternatif memilih ajaran yang lain selain ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyampaikan pesan-pesan penting ini, di antara pesan beliau juga, dan ini nanti beliau ulangi pada hari keesokannya, adalah pesan untuk taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ini isyarat dari beliau bahwa beliau sudah akan meninggalkan umatnya, bahwa sebentar lagi beliau akan diganti oleh para khalifahnya, oleh para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka hendaknya kalian mengikuti mereka. Bahkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, walaupun mereka mungkin orang yang tidak kalian pandang, tapi selama mereka adalah pemimpin yang sah kaum muslimin, yang senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah, syiar Allah, maka hendaknya kalian menaatinya selama tidak diajak dalam kemaksiatan. Ini di antara pesan-pesan beliau pada wukuf di Arafah, ya, pada hari tersebut. Setelah beliau menyampaikan pesan-pesan tersebut, beliau mengacungkan tangannya ke atas langit dan mengacungkan telunjuk beliau, dan beliau mengatakan, hal ballaqtu, apakah saya sudah sampaikan wahai umatku? Lalu mereka mengatakan, ballaqtum, kalian sudah menyampaikan. Engkau telah menyampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau 3 kali mengatakan kepada Allah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah apa yang telah disampaikan oleh umatku ini. Mereka telah mengatakan, ballagta wa nasahta wa addaita. Kamu sudah menyampaikan, kamu sudah menasihati kami, dan kamu sudah menunaikan amanah. Bahkan kata Abu Dzar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, matarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi yang beliau tinggalkan kebaikan kecuali beliau telah ajarkan. Apa saja yang bisa memasukkan kami ke surga dan mendekatkan kami ke surga, beliau telah sampaikan. Dan apa saja yang bisa memasukkan kami ke dalam neraka dan bisa mendekatkan kami ke dalam neraka, beliau sudah ingatkan dan peringatkan akan bahayanya. Bahkan kata Abu Dzar, sampai-sampai tentang bagaimana terbangnya burung di angkasa, mengepak-ngepakkan sayapnya pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lengkap ajaran beliau. Beliau telah menyampaikan keseluruhannya. Dan nanti di hari kiamat, ketika Allah bertanya, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin, ketika Allah bertanya kepada para kaum-kaum, umat-umat yang telah diutus kepadanya Rasul dan kepada para Rasul, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, beliau telah menyampaikan ya Allah. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa di hari kiamat kelak Nabi Nuh ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan amanah, sudah berdakwah? Nabi Nuh mengatakan, sudah ya Allah. Lalu umatnya ditanya, apakah Nabi sudah menyampaikan amanah? Mereka mengatakan belum. Lihatlah pengingkaran dari umat Nabi Nuh, mereka-mereka yang ditelan oleh ombak itu atau oleh air bah. Ditanya apakah Nabi Nuh sudah berdakwah, dia katakan belum pernah. Padahal Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tidak kenal bosan untuk berdakwah, tapi mereka tidak akui. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Nuh ditanya, siapa yang bisa menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan? Kata Nabi Nuh, Muhammad dan umatnya. Nabi Nuh tidak lagi mengandalkan umatnya yang mendustakan beliau. Beliau mengatakan, tinggal Muhammad dan umatnya yang bisa bersaksi. Akhirnya ditanyalah Nabi Muhammad SAW dan ditanyalah umat Islam, dan umat Islam akhirnya bersaksi. Dan inilah makna firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kalian dijadikan sebagai umat pertengahan, umat yang terbaik, umat Islam, umat yang terbaik, agar kalian bisa menjadi saksi bagi seluruh manusia. Jadi yang bisa menjadi saksi bagi para nabi adalah umat Islam saja, dan juga Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Di hari esoknya, hari tanggal 10, Nabi SAW mengulangi sebagian pesannya dan menambah sebagian pesannya. Dan setelah pesan-pesan tadi, ya, sebelum hari esoknya, setelah pesan-pesan tadi, turunlah firman Allah, surat Al-Maidah di ayat ketiga.
yang ujungnya Allah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada hari Jumat 9 Dzulhijjah 10 Hijriah, telah disempurnakan agama bagi kalian, telah dicukupkan nikmat bagi kalian, dan telah Allah ridha Islam sebagai agama kalian. Ini adalah ayat keistimewaan bagi umat Islam. Sampai-sampai Yahudi cemburu. Orang Yahudi bilang, kalau kami yang mendapatkan ayat ini, maka ayat itu atau hari turunnya tersebut kami akan jadikan sebagai hari raya kami. Dan itu adalah ayat kemuliaan bahwa agama Islam sudah sempurna. Karena itu pada hari itu tidak lagi, sejak hari itu tidak lagi tambahan syariat. Memang masih ada beberapa ayat turun, tapi bukan lagi persoalan hukum halal dan haram. Dan nikmat sempurna dengan nikmat Islam. Artinya bagaimanapun banyak nikmat yang kita dapatkan, kalau kita tidak bersama dengan Islam, maka nikmat kita masih belum sempurna. Sebaliknya, kadang kita tidak memiliki banyak-banyak, tapi kita memiliki Islam, cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling sempurna. Dan Islam aku ridhoi, kata Allah. Dan ini penegasan bahwa tiada lagi agama yang diridhoi sejak itu kecuali agama Islam saja. Besoknya tanggal 10 Dzulhijjah, pada saat melempar jamrah Baitul Aqabah, di Aqabah, pada saat di Aqabah, Jamratul Aqabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pesan. Di antara pesannya, kembali beliau ulangi tentang kehormatan tempat, hari, bulan, dan bahaya kezaliman. Beliau ulangi lagi apa yang beliau sudah sampaikan pada hari kemarinnya, dan yang menunjukkan pentingnya karena beliau ulangi. Kemudian juga beliau ingatkan tentang pentingnya mengikuti pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian beliau juga ingatkan akan pentingnya menjaga nikmat ukhuwah. Fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali kepada zaman-zaman kekufuran, zaman-zaman jahiliyah. Setelah aku meninggal, ini kembali isyarat bahwasanya beliau sudah akan meninggal. Setelah aku meninggal nanti, jangan kalian lagi kembali kepada masa-masa jahiliyah. Apa yang terjadi pada masa jahiliyah? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian memenggal leher sesama kalian. Waliyadzubillah. Beliau ingatkan akan nikmat ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingat dulu kalian waktu masa jahiliyah, kalian bermusuh-musuhan, bercerai-berai, tidak bisa bersatu. Hanya Islam yang bisa menyatukan hati-hati kalian. Maka syukuri nikmat ukhuwah. Jangan kalian kembali berperang sesama kalian, perang saudara. Hindari, jangan kalian lakukan hal tersebut. Kan itulah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufaran yang dimaksudkan sini adalah kufur nikmat terhadap nikmat ukhuwah. Kemudian di antara pesan pada hari itu adalah pesan untuk berhati-hati dengan syaitan. Beliau mengatakan syaitan sudah putus asa kalian sembah. Artinya sudah jarang umat Islam nanti akan menyembah syaitan. Walaupun hari ini mungkin masih ada umat manusia yang menyembah syaitan, tapi menyembah syaitan secara terang-terangan, sujud kepada syaitan mungkin sudah sedikit nanti. Bahkan syaitan sudah putus asa bisa menjadikan orang menyembah dia. Tapi yang perlu kalian hati-hati, godaan syaitan adalah terhadap muhakkirati amalikum. Amalan-amalan yang kalian anggap remeh, kalian anggap enteng. Ini yang perlu untuk kalian berhati-hati. Memandang remeh amalan-amalan. Apa maksudnya memandang remeh amalan-amalan? Kadang syaitan menjadikan kita memandang enteng perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil. Kita katakan kecil, tidak mengapa, ya. Kecil tapi kecil dan terus kecil kita lakukan, maka dia akan menjadi besar. Apalagi kalau kita yang anggap kecil padahal di sisi Allah besar. Tahsabunahu hayna wa huwa 'indallahi 'azim. Sebagaimana kata Allah,
kalian menyangka itu kecil, remeh, biasa saja, padahal di sisi Allah besar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum la ta'maluna amalan wa hiya adaqqu fi ayunikum minasyarr wa kunna na'udduhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian itu mengamalkan amalan-amalan yang di pandangan kalian kecil, tidak ada masalah, tidak ada perhitungannya di hari kiamat, padahal di sisi Allah dia termasuk hal-hal dulu kami, kata Anas bin Malik, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganggap dia adalah dosa-dosa besar. Ya, inilah bedanya kita dengan umat dulu. Kita kadang menganggap enteng perbuatan dosa, kita anggap kecil, padahal dulu mereka begitu sensitif, begitu peka terhadap perbuatan tersebut. Mereka anggap ini besar. Kita kadang anggap remeh, anggap kecil. Termasuk menganggap remeh perbuatan kecil adalah amalan-amalan kebaikan. Kadang kita merasa enggan mengamalkan amal-amal kecil, ya. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyingkirkan duri di jalan saja sudah dari jalan merupakan amalan-amalan yang menunjukkan keimanan seseorang. Membersihkan kotoran yang ada di masjid itu sudah merupakan amalan-amalan yang insya-Allah termasuk amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kita di hari kiamat. Bahkan mungkin itu adalah sebab seseorang bisa masuk surga, seseorang diampunkan oleh Allah ketika kita memberikan minum orang yang sedang kehausan dan seterusnya. Amalan-amalan kecil jangan dipandang remeh, dipandang enteng. Dan kenapa kadang kita pandang enteng dan pandang remeh? Itulah kerjanya syaitan. Syaitan menggoda kita untuk menganggap kecil amalan-amalan kebaikan kita, sebagaimana amalan-amalan dosa kadang kita anggap remeh. Waliyatubillah. Itu dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada. Dan di antara pesan yang terakhir yang beliau sampaikan pada saat haji wada adalah pesan untuk memperhatikan sunnah beliau dan secara khusus manasik haji beliau. Kata beliau, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku contoh manasikku. Jadi hendaknya kalian berhaji, berumrah, ikuti contoh manasikku. Manasik haji model Nabi Muhammad SAW, bukan model-model yang lain. Ya, hari ini begitu banyak orang berhaji dan berumrah hanya mengikuti aturan-aturan semaunya saja, apa enaknya saja, ya. Padahal Nabi kita SAW telah menunjukkan, mengajarkan manasik-manasik haji beliau dengan perkataan dan dengan perbuatan beliau. Karena itu beliau ingatkan pentingnya mengikuti sunnah dan secara khusus dalam persoalan haji dan umrah. Itu pesan-pesan beliau terhadap umatnya di haji wada. Sekarang kita masuk momen kedua, pesan beliau menjelang kematian beliau. Ini semua secara singkat sebenarnya, karena sebenarnya lebih luas daripada ini, tapi kita coba ringkas, walaupun juga mungkin waktu lebih singkat lagi. Ini berapa? Ya. Jam 6.30 lagi. Oh ya. Baik. Kita manfaatkan sisa waktu ini untuk menjelaskan 5 hari menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, atau 5 hari di masa akhir beliau hidup di muka bumi ini, dan pesan-pesan beliau pada hari haji tersebut. Ikhwah dan akhwat sekalian, setelah haji wada, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelihatannya sudah melakukan persiapan-persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikatakan, ya, beliau haji tahun 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah. 2 bulan setelah itu bulan Safar di tahun berikutnya, tahun 11 Hijriah, tahun kematian beliau. Di bulan Safar, bulan kedua, beliau sudah mulai melakukan persiapan-persiapan. Di antaranya beliau mengunjungi beberapa kuburan-kuburan untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut, dan sambil mengatakan, wa inna bikum lahiqun, kami juga akan menyusul kalian.
Dan ini nanti dipahami oleh para ulama bahawa itu tanda beliau sudah akan meninggal dunia. Beliau mengunjungi para syuhada Uhud. Beliau pergi ke kuburan Uhud dan beliau menyalati jenazah Uhud, para syuhada-syuhada Uhud yang mungkin beliau belum sempat solati. Jadi diambil hukum dari ulama kita, oleh ulama kita, bahawa bolehnya solat di kuburan, menyalati jenazah yang mungkin belum pernah kita solati. Apatah lagi jika dia dari kalangan ulama-ulama yang mungkin doanya dan solatnya bisa memberikan manfaat kepada ahlul kubur. Padahal waktu itu sekitar 8 tahun sudah antara waktu dikuburkannya para syuhada Uhud dengan solat jenazahnya Nabi SAW di kuburan para makam syuhada Uhud tersebut. Kemudian juga beliau mendatangi Baqi'. Bahkan kadang di malam hari Aisyah radhiyallahu taala anha cari-cari suaminya, tiba-tiba hilang malam hari. Ternyata beliau pergi ke Baqi', menziarahi kuburan Baqi' yang tidak terlalu jauh dari rumah beliau, mendoakan, dan seakan-akan beliau sudah mengingat akan dekatnya kematian beliau. Dan beliau menyiapkan satu pasukan besar untuk melawan kaum Romawi, yaitu pasukan yang beliau amanahkan untuk dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhumah, seorang sahabat yang beliau sangat sayangi, anak dari seorang sahabat yang beliau juga sangat sayangi, Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhumah. Dan waktu itu Usamah baru berusia 18 tahun, sudah mendapatkan kepercayaan yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Dan sempat ada kata-kata yang tidak enak terdengar, atau paling tidak pertanyaan-pertanyaan dari sebagian, kenapa seorang Usamah yang dipilih, padahal pasukan yang akan dikirim ini menghadapi pasukan Romawi yang sangat berpengalaman, yang sangat besar jumlahnya. Kenapa bukan sahabat-sahabat yang sudah malang melintang dalam dunia jihad? Kenapa seorang Usamah yang masih sangat muda belia? Tapi ini perintah beliau, dan beliau mengingatkan bahwa bukankah kalian juga pernah sempat mengkritisi dan mempertanyakan ketika komandan jihad dipercayakan kepada Zaid bin Harithah pada saat perang Mu'tah? Maka hari ini pun sebagian kalian bertanya-tanya, dan saya akan buktikan bahwa kalian akan mengetahui bahwasanya Usamah memang cakap dan pantas untuk memegang amanah tersebut. Dan ini membuktikan bahwa usia tidak menjadi masalah untuk menjadi pemimpin selama dia memang memiliki kriteria-kriteria yang telah disyariatkan dalam Islam. Khos kalian, pada satu hari ketika beliau pulang dari Baqi', beliau pulang ke rumah dan mendapati Aisyah sakit kepala. Aisyah mengatakan, wa ra'sah, sakitnya kepalaku. Ya, kurang lebih itu maknanya, wa ra'sah, sakitnya kepalaku. Kata Nabi SAW, wallahi wa ra'sah, demi Allah saya juga sakit kepalaku. Maka Nabi SAW menghibur Aisyah bahwa saya juga sakit kepala. Ya, jangankan engkau, saya juga sakit kepala. Lalu beliau mengatakan, jangan-jangan ini tanda kematian. Tapi bukankah tidak mengapa, kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu jika kamu duluan dipanggil oleh Allah, wahai Aisyah, dan sayalah yang akan memandikanmu, menyelenggarakan jenazahmu dan menyalatimu. Dan ini dalil bahwasanya boleh suami memandikan jenazah dari istrinya. Mulia kalau Nabi SAW yang urus. Bagaimana pendapatmu kalau begitu? Kata Aisyah, ya bagus juga. Tapi kalau sudah saya yang duluan pergi, setelah kamu mandikan, kamu solati, kamu kuburkan,
setelah itu kamu akan pulang kembali ke rumahku, lalu yang akan menempati rumahku istri-istrimu yang lain. Kamu akan bersama dengan mereka bersenang-senang, lalu saya tidak bersama dengan engkau lagi. Ya. Ini kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal beliau ini termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki beberapa keistimewaan. Tapi wajarlah kaum wanita sampai begini pun sudah difikirkan begitu jauh, ya. Kalau saya meninggal kira-kira bagaimana ini? Ya, suami saya akan bersenang-senang dengan istri-istri yang lain. Dan Aisyah juga kadang cemburu kalau Nabi SAW sebut Khadijah, padahal dia belum pernah ketemu dengan Khadijah. Dan beliau sering mengatakan, kenapa itu terus yang disebutkan seorang wanita yang sudah tua, ya, dan Allah telah menggantikan bagimu wanita yang lebih baik, ya. Ala kulli hal, waktu itu Nabi SAW sakit. Mulai sakit, dan sakit pertama kali sakit kepala beliau, dan akhirnya terus berlanjut beliau demam di rumah Maimunah bintu Harithah, istri dari Nabi SAW, Maimunah, bibi dari Abdullah bin Abbas dari pihak ibunya. Karena Nabi SAW seorang suami yang adil dalam ta'addud, dalam berpoligami, beliau selalu menggilirkan istri-istrinya yang banyak itu secara adil. Setiap malamnya beliau pergilirkan, kecuali Saudah bintu Zam'ah yang memang sudah merelakan malamnya untuk Aisyah. Karena beliau sakit, tentu saja berat bagi beliau kalau selalu berpindah-pindah. Beliau sudah tidak kuat. Akhirnya musyawarah disepakati oleh seluruh istrinya untuk di satu rumah saja, dan disepakati di rumah Aisyah saja, karena mereka sadar bahwa Nabi SAW sepeninggal Khadijah, maka istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Disitulah Aisyah radhiyallahu taala anha mulai merawat Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu Nabi dipapah oleh Abbas dan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dipapah ke rumah Aisyah. Nah, waktu itu belum ada peralatan-peralatan, ya, tandu dan semacamnya. Beliau dipapah oleh kedua sahabat yang mulia ini. Dan beliau mengalami demam yang sangat berat, sakit kepala, sehingga beliau kadang tidak sadarkan diri, dan kadang beliau diserami oleh air, dan kadang beliau minta diserami air selama 7 kali. Dan beliau minta juga untuk dibacakan Al-Mu'awwidzat, ya, atau beliau membaca Al-Mu'awwidzat. Lalu setelah Aisyah membaca Al-Mu'awwidzat, Qul itu, beliau langsung ditiupkan, lalu diusap seluruh tubuhnya dengan tangan Nabi SAW. Ya, kata Aisyah, sengaja dengan tangan Nabi karena kami tahu tangannya lebih berberkah daripada tangan-tangan kami. Jadi istrinya cuma bacakan dan ditiup, lalu diusap dengan tangan Nabi sendiri. Aisyah radhiyallahu taala anha melihat sakit Nabi SAW. Tapi apa yang selalu ada di pikiran Nabi SAW setiap beliau bangun siuman, beliau mengatakan, asollan nas, apakah manusia sudah solat? Waktu itu sudah malam Kamis, ya, 5 hari menjelang kematian beliau, hari Rabu. Beliau wafat hari Senin. Ini bulan Rabiul Awal sudah, ya, cerita kita ini sudah bulan Rabiul Awal. Karena wafat beliau, pendapat yang rajih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka di malam Kamis beliau sudah sakit, ya, sudah sakit keras. Dan waktu itu belum ada perintah khusus siapa yang gantikan beliau untuk menjadi imam. Akhirnya beliau merasa berat dan merasa bahwa sudah tidak bisa memimpin jamaah. Beliau bilang, tunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk gantikan saya. Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendengarkan itu, beliau mau diusulkan yang lain, ya, karena beliau ini merasa tidak enak bapaknya nanti yang gantikan Nabi, nanti termasuk imam yang tidak disenangi, karena orang semua sukanya cuma Nabi saja. Nanti orang
ya mengeluhkan kenapa ini yang jadi imam. Ya, kita ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mengatakan saya berupaya untuk bisa mencari yang lain, ya. Tapi beliau juga tidak berani, maka beliau bisik-bisik Hafsah. Coba usulkan bagaimana kalau Umar saja. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Tapi waktu itu Aisyah mengatakan alasannya bahwa Abu Bakar itu seorang yang cepat nangis kalau solat, nanti tidak didengar apa yang dia bilang. Rajulun asif. Memang begitu. Tapi sebenarnya bukan itu sebab utama. Sebab utama beliau tidak ingin kalau bapaknya nanti dibenci oleh sahabat-sahabat yang lain, karena bukan dia yang ditunggu jadi imam, ternyata dia yang jadi imam. Akhirnya Hafsah bicara. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Ya, kalian ini seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf yang buat tipu daya untuk bisa melihat Yusuf. Lalu ya istri raja yang buat pisau-pisau itu, dan akhirnya dipotong-potong tangannya, tapi sebenarnya ada tujuan lainnya. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Malam itu subuhnya juga demikian. Dan pada hari keesokan harinya, pada hari Kamisnya, ini pada hari Kamis, waktu duhur, Nabi SAW merasakan sudah agak ringan, sudah agak baikan. Maka beliau berusaha untuk bisa ke masjid, dan beliau dipapah lagi, dibawa ke masjid. Dan waktu itu Abu Bakar tahu bahwasanya Nabi SAW sudah datang, maka beliau mempersilahkan Nabi SAW hampir mundur. Tapi Nabi SAW mengatakan tetap di tempat. Lalu Nabi SAW diletakkan di samping kiri, samping kanan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, berdampingan dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan waktu itu Abu Bakar ikut dengan solatnya Nabi SAW, dan para sahabat ikut dengan solatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya yang memimpin adalah Nabi SAW. Tapi karena beliau sudah sakit, lemah, dengarkan lagi, maka Abu Bakar yang beliau yang keraskan suaranya, dan itu yang diikuti oleh para sahabat. Dan setelah itu beliau berpesan, para sahabat kembali bersuka cita bahwa alhamdulillah Nabi SAW sudah baikan, sudah bisa bersama dengan kami lagi. Tapi ternyata Nabi SAW waktu itu memberikan pesan-pesan yang dan itulah beliau memberikan pesan-pesan yang penting kepada para sahabat. Di antaranya beliau sebutkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Beliau sebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya singkat saja poin-poinnya, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabatnya yang paling berjasa kepada beliau. Kesetiakawanan, persaudaraan, dan pengorbanan dengan jiwa dan harta beliau yang sangat luar biasa. Dan seandainya saya boleh mengangkat seorang kekasih di dunia ini, lattakhadtu Abu Bakr khalila, maka tentu saja Abu Bakarlah yang saya akan menjadi khalil, kekasihku. Tapi saya tidak boleh mengangkat seorang kekasih pun di dunia ini, karena saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, khalilullah. Tapi seandainya boleh, maka Abu Bakarlah khalilku, kekasihku. Kemudian juga beliau sampaikan, maka tutuplah semua pintu-pintu akses untuk masuk ke masjid kecuali pintunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya pintu-pintu yang bisa dari rumah langsung masuk ke masjid itu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Dan kata ulama, ini isyarat bahwasanya beliaulah yang paling pantas menjadi pemimpin nanti sepeninggal beliau. Lalu juga beliau sampaikan pada waktu itu bahwa ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara mendapatkan kekayaan duniawi apa saja yang dia inginkan dengan apa yang Allah janjikan di sisinya. Lalu hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah. Begitu kata Nabi SAW. Waktu itu para sahabat dengar tapi tidak langsung paham, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menangis terisak-isak. Para sahabat heran, ada apa gerangan orang tua ini?
Nabi cuma menyampaikan ada seorang hamba diberikan pilihan antara diberikan kekayaan duniawi semuanya, terserah apa yang dia inginkan, atau dia mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Itu saja. Tidak dijelaskan maksudnya dan tidak dijelaskan siapa hamba tersebut. Ternyata Abu Bakar langsung menangis. Nanti setelah meninggal barulah para sahabat paham bahwa ternyata memang Abu Bakar orang yang paling paham daripada kami. Ternyata hamba yang dimaksudkan adalah Nabi SAW, dan memilih apa di sisi Allah artinya surga Allah Subhanahu Wa Taala, berdampingan dengan Allah, dan cinta untuk bertemu dengan Allah, dan cinta untuk bergabung dengan Rafiqul A'la. Rafiqul A'la adalah faulaika hasuna rafiqa, ya, mereka-mereka para bergabung dengan kafilah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin. Dan Nabi SAW juga menegaskan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya sudah merupakan pesan-pesan bahwa khalifah yang paling layak menggantiku adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kawan sekalian, setelah itu hari-hari berikutnya beliau makin sakit, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, begitu panas wahai Rasulullah. Dan beliau mengatakan, memang saya diberikan penyakit 2 kali dari apa yang dirasakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang mukmin itu ditusuk duri saja sudah merupakan pahala, maka karena Nabi kita SAW pahalanya lebih besar, maka penyakit yang ditimpakan kepada beliau juga 2 kali lipat. Karena itu kalau ada seorang yang berat menjelang kematiannya, itu bukan tanda bahwasanya Allah benci kepada dia. Boleh jadi justru itu cara Allah untuk melipat gandakan pahala bagi orang tersebut. Dan beliau mengatakan, innalil mauti la sakarat, mati itu ada sakaratnya. Dan Aisyah mengatakan, sejak saya mendampingi Nabi SAW menjelang kematiannya, saya sejak itu tidak peduli lagi kalau ada saya lihat orang yang sakit dan berat, karena saya tahu bahwasanya itu hal yang biasa. Nabi sendiri saja merasakan rasa berat yang seperti itu. Lalu beliau kadang menutup wajahnya dan kadang membuka wajahnya untuk menahan sakit tersebut. Lalu di antara pesan beliau pada saat beliau siuman lagi, beliau mengatakan, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Beliau ingatkan bahwa Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan beliau ingatkan bahwa nanti kalau saya meninggal dunia, jangan sampai jadikan kuburan masjid dan disembah, atau jangan sampai jadikan kuburan sebagai tempat ibadah ritual, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengarkan nasihat itu, Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang sempat hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, mengatakan, memang kami melihat di sana, di gereja-gereja Nasrani, kami melihat ada gambar-gambar orang soleh. Gambar-gambar orang soleh atau patung-patung orang soleh di gereja-gereja mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, itulah, inna ulaik idza kana fihim rajulus salih famata banu ala qabri masjid. Mereka begitu. Kalau ada meninggal orang soleh di antara mereka, maka mereka buatkan masjid dan mereka beribadah dan menyembah orang soleh tersebut, dan menggambarkan, membuat patung-patung dan gambar-gambar untuk laki-laki soleh tersebut. Karena itu diingatkan, diwanti-wanti oleh Nabi SAW, jangan seperti itu. Ulaika syirarul khalq, mereka adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau juga ingatkan, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya jangan kalian jadikan rumah kalian sepi, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada solat-solat sunnah di dalamnya. Makmurkan rumah-rumah kalian, solat-solat sunnah, mengaji dan seterusnya. Jangan jadikan rumah kalian seperti sepinya kuburan. Beliau juga ingatkan, wala taj'alu qabri 'ida, jangan jadikan kuburanku seperti Id, artinya hari raya, dikunjungi setiap waktunya, setiap tahunnya dan seterusnya. Ya, bagaikan seperti yang kadang dilakukan oleh orang hari ini, kuburan-kuburan orang soleh yang dikunjungi di waktu-waktu tertentu, apalagi kalau minta-minta kepada kuburan tersebut. Ini peringatan dari Nabi SAW. Dan bagaimana kalau kita mau bersalawat kepada beliau? Beliau mengatakan, fasallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Kalau mau salawat kepada aku, biar di tempat kejauhan, di mana saja kalian berada, salawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Kemudian pada hari terakhir beliau berpesan,
Apa pesan beliau pada hari terakhir? Pada hari Kamis, hari keempat ya, hari keempat ini termasuk hari terakhir beliau berpesan. Lanjutan atau menjelang pada saat beliau hampir saja meninggalkan para sahabatnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau minta untuk ditulis. Tapi para sahabat waktu itu merasa kasihan dan sempat terjadi diskusi apakah perlu ditulis atau tidak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan tidak usah kalau begitu, ya, karena sempat terjadi pertengkaran antara sahabat apakah perlu ditulis. Umar mengatakan sudah kasihan, Rasulullah sudah begitu payah, begitu sakit, ya. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan saja pesan-pesannya tanpa ditulis, walaupun akhirnya ini sampai kepada kita. Beliau berpesan dengan 3 pesan, 3 wasiat. Dan ini wasiat yang terakhir yang beliau sampaikan. Pertama, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab, ya, utamanya Hijaz, Mekah dan Madinah. Tidak halal berada di tanah-tanah haram. Dan ini wasiat ini baru bisa dilaksanakan secara sempurna nanti di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Beliau katakan, berikanlah hadiah, tanda cenderamata dan hadiah kepada para utusan-utusan yang datang untuk masuk Islam dan belajar Islam, utusan-utusan yang datang ke kota Madinah, para tamu-tamu yang datang ke kota Madinah. Berikanlah hadiah kepada mereka sebagaimana yang aku hadiahkan untuk mereka. Ini sampai masalah ini pun dipesankan oleh Nabi SAW untuk menghormati para utusan-utusan yang datang dari berbagai negeri, berbagai tempat untuk mempelajari Islam dan menyatakan masuk Islam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak beliau sebutkan, dan para perawi ada khilaf apa yang ketiga ini, apakah beliau diam tidak sampai beliau sebutkan atau bagaimana. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan boleh jadi yang ketiga ini yang sudah beliau sampaikan sebelumnya, sehingga tidak disebutkan oleh rawi dalam hadis ini. Tapi beberapa sahabat, beberapa ulama menyimpulkan bahwa wasiat yang ketiga itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, yaitu wasiat untuk memperhatikan Al-Quran. Ini sudah disampaikan sebelumnya. Wasiat untuk memperhatikan Al-Quran, membela Al-Quran, memperhatikan Al-Quran dan hak-hak Al-Quran. Yang kedua, kemungkinan yang dimaksudkan adalah melaksanakan, meneruskan pasukan perang yang beliau sudah tunjuk yang belum sempat berangkat. Ya, karena Usama waktu itu sudah mau berangkat tapi tiba-tiba sakit Nabi SAW sehingga para sahabat sibuk untuk mengurus Nabi, maka tugas mulia yang telah ditetapkan oleh Nabi ini belum sempat terlaksanakan. Dan pesan ini nanti akhirnya dilaksanakan beberapa hari saja sepeninggal beliau ketika Abu Bakar sudah menjadi khalifah. Yang waktu itu sempat ada usulan lain, bagaimana kalau bukan Usama. Tapi Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan menggantikan komandan yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, boleh jadi yang dimaksudkan dalam wasiat ketiga itu adalah wasiat untuk salat. As-salah wa ma malakat aymanukum. Dan ini juga wasiat-wasiat yang diulangi oleh Nabi SAW. Perhatikan salat, perhatikan salat dan budak-budak yang kalian miliki. Dan ini juga perhatian sangat besar terhadap urusan salat, sampai-sampai kalau beliau terjaga, beliau siuman, beliau bangun selalu ingat tentang salat. Dan kemungkinan yang keempat, wasiat yang ketiga ini adalah wasiat untuk berhati-hati tidak menjadikan kuburan beliau sebagai tempat-tempat ibadah dan dijadikan sebagai ritual ibadah, meminta-minta dan seterusnya. Ini khusus sekalian beberapa wasiat-wasiat beliau yang masing-masing sebenarnya memiliki hukum-hukum yang perlu dipelajari, ya, namun dan pokok-pokok dari wasiat ini yang telah kita sebutkan bisa mewakili. Intinya, tidaklah Nabi kita SAW meninggalkan dunia ini kecuali telah memberikan kepada kita pesan-pesan yang sangat menyeluruh dalam urusan-urusan peribadatan kita kepada Allah, termasuk urusan-urusan keluarga kita, urusan pribadi-pribadi kita, urusan masyarakat kita dan kepada seluruh manusia. Maka
tugas kita tentunya, mari kita pegang teguh wasiat-wasiat yang mulia ini, dan kehormatan kita, kemuliaan kita di muka bumi ini ketika kita menjalankan dengan sebaik-baiknya pusaka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan keselamatan sesungguhnya di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Sekali ini yang bisa kami sampaikan, dan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين.